Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian? Luar biasa, Ibu harap semuanya luar biasa, sehat, tetap semangat belajar walaupun kita belum bertemu secara langsung. Anak-anak yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran, dan juga kakak-kakak kelas 9 juga masih ujian akhir tahun. Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan firman. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-8. Mazmur 138 ayatnya yang ke-8. Kita nanti akan menelusuri setiap ayat, namun kita akan membaca di ayat yang ke-8 saja. Ibu akan membacakan untuk kalian semua. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Hari ini Ibu akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Nah, anak-anak, setiap kita pasti punya rencana ya. Oh, misalnya kalian yang kelas 9, oh nanti setelah lulus saya akan masuk ke SMA. SMA mana? SMA Immanuel kah? SMK kah? Atau apapun itu rencana kalian. Atau mungkin itu masih beberapa bulan. Atau mungkin rencana besok. Besok saya akan pergi ke satu tempat. Nah, itu kan satu rencana kita. Nah, ibu dan keluarga juga punya rencana. Tahun lalu, sekitar bulan 2 sebelum pandemi, kami mau berencana. Karena kami ada sponsor dalam salah satu dari keluarga, kami berencana ingin pergi ke Singapura, keluarga besar. Nah, dengan semangat ibu membuat paspor. Wah. Dan setelah semuanya selesai, ternyata apa yang direncanakan itu gagal. Karena ada pandemi dan tidak diperbolehkan waktu itu, karena harus ada di dalam kota, tidak boleh keluar kota. Nah, terkadang kita merencanakan sesuatu, kita akan melakukan sesuatu, tapi terkadang rencana kita itu boleh dibilang tidak sama dengan apa yang Tuhan rencanakan. Kita merencanakan A, seperti ibu tadi, ibu merencanakan ingin pergi ke Singapura, tetapi Tuhan punya rencana lain, ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak mungkin juga punya rencana, anak-anak ingin masuk ke SMK misalnya gitu. Tetapi Tuhan punya rencana lain, kamu di Immanuel aja supaya rohanimu lebih dibentuk misalnya, contohnya. Nah, tapi anak-anak sadarilah bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Walaupun terkadang rencana Tuhan itu tidak sama dengan rencana kita. Jadi bisa jadi apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Bisa jadi. Bisa jadi juga apa yang kita rencanakan ternyata berbeda jauh dengan apa yang Tuhan rencanakan. Karena apa? Tuhan itu sangat mengerti jauh ke depan apa yang akan kita alami ke depan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ibu sangat senang dengan tokoh Alkitab Yusuf. Sering ibu mengilustrasikan di dalam firman Tuhan tokoh Yusuf ini. Hidupnya itu boleh dibilang pahit gitu ya. Sudah dia tidak disukai oleh keluarganya, lalu dia juga dibuang ke sumur. Dia lalu harus mengalami dijual oleh keluarganya,
lalu dia difitnah ketika dia tinggal di rumah Potifar, difitnah oleh tante Poti, dan dia harus mengalami masuk penjara, lalu dia juga dilupakan ya, karena ketika dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, dia bilang, ingatlah akan aku ketika engkau sudah menghadap Firaun nanti. Dan tidak diingat, hidupnya pahit gitu ya. Mungkin dia bisa protes sama Tuhan, Tuhan kenapa aku yang mengasihi Tuhan kok hidupku seperti ini. Tapi Tuhan punya rencana yang lain di dalam kehidupan Yusuf. Justru keberadaan Yusuf menyelamatkan banyak bangsa, termasuk keluarganya sendiri, bangsa Mesir, ketika menghadapi bahaya kelaparan. Nah, anak-anak itu, Tuhan bisa melihat jauh ke depan kita. Tuhan melihat jauh di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sama seperti Mazmur yang kita baca, Mazmur Daud. Daud ketika menulis Mazmur ini bukan berada dalam kebahagiaan, dalam arti wah sukacita karena dia sudah menang dalam perang, dia bersorak-sorai, bersukacita. Tidak, justru dia berada dalam kesesakan, dikelilingi oleh banyak musuh. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya untuk kehidupan. Walaupun pertolongan Tuhan itu belum nampak di dalam kehidupan Daud. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu perkataan Nabi Yeremia. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Walaupun pertolongan Tuhan itu belum dilihat oleh Daud, tetapi Daud tetap meyakini bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mengapa Daud bisa berkata begitu? Mengapa Daud bisa berkata bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, padahal pertolongan Tuhan itu belum nampak di dalam kehidupannya? Yang pertama, karena Daud percaya di ayat yang ke-2b, perbuatan Tuhan melebihi segala sesuatu. Daud sudah mengalami, Daud sudah merasakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, sehingga dia percaya dan yakin Tuhan akan menyelesaikannya bagi dia. Perbuatan yang Tuhan lakukan itu melebihi segala sesuatu. Tuhan yang dia percaya itu melebihi segala sesuatu. Lalu apalagi yang membuat Daud yakin? Tuhan adalah Allah yang mendengar. Ayat yang ketiga katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Tuhan adalah Allah yang selalu mendengar, Allah yang selalu menjawab doa Daud, dan menjawab dengan jawaban yang terbaik tentunya. Lalu Tuhan adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Di ayat yang ke-3b, engkau menambah kekuatan di dalam jiwaku. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan-kekuatan di dalam kehidupan Daud. Lalu Tuhan adalah Allah yang peduli. Ya, di ayat yang ke-6, Tuhan itu tinggi namun dia melihat orang yang hina. Tuhan itu raja di atas segala raja, namun dia peduli akan kehidupan orang berdosa. Daud adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan peduli di dalam kehidupannya, karena dia bertobat dan berbalik kepada Allah. Lalu Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Ayat yang ke-7, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jadi Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong yang menyelamatkan kehidupan Daud. Itu yang Daud
percayai. Sehingga walaupun pertolongan Tuhan belum nampak di dalam kehidupan Daud, Daud tetap meyakini, Daud tetap percaya bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kehidupannya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kata Daud. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah yakin bahwa Allah akan menyelesaikannya, apakah kita diam saja? Biarkan saja, pasti Tuhan akan menyelesaikannya. Tidak, Daud tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang Daud lakukan? Kita akan lihat di ayat yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Daud selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Di saat senang, di saat susah, Daud selalu mengucap syukur. Gampang anak-anak kita mengucap syukur di saat keadaan kita baik-baik saja, uang kita banyak. Mungkin Daud di saat menang perang, gampang untuk bersyukur. Tapi ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, apakah itu sesuatu yang mudah untuk bersyukur? Ya, Daud pernah dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, ya, oleh Absalom yang ingin merebut kekuasaannya, kerajaan. Bukan hal yang mudah ketika kita di dalam pergumulan yang berat bersyukur. Mungkin kita bisa bilang, enak aja ngomong gitu ya. Makan sama nasi putih, tok kita disuruh bersyukur. Kamu enak ngomong, aku yang jalani sulit. Tapi tidak, anak-anak. Dalam keadaan apapun, kita belajar dari Daud. Kita harus selalu bersyukur. Lalu apalagi yang dilakukan? Bermazmur dan terus memuji Tuhan. Di dalam kehidupan kita terus menaikkan puji-pujian kepada Allah. Kita terus bersyukur, kita terus memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terus kita menyerahkan total kehidupan kita kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ini satu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini? Engkaulah Allah segala-galanya, sehingga aku bersujud di hadapan Tuhan, menyerahkan kehidupanku secara total kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga, pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Artinya apa? Terus berseru kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa terus kepada Tuhan. Walau pertolongan Tuhan belum nampak, Daud tetap berharap, berdoa, bersyukur, bermazmur, dan memuji nama Tuhan. Semua yang Daud ceritakan sudah pernah Daud alami. Dia yakin betul bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya baginya. Anak-anak, ibu tidak tahu pergumulan apa yang kalian hadapi saat ini. Mungkin kalian sedang stres, banyak pikiran, begitu banyak hal yang menekan kehidupan kalian. Pembelajaran yang sulit, tugas-tugas guru mungkin yang membuat kalian bingung dan lain sebagainya, atau banyak hal, misalnya kalian sudah kelas 9, bingung mau masuk sekolah di mana, keuangan orang tua yang sulit dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kalian ketika kalian melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Bersyukur terus dengan apa yang Tuhan buat. Terus berharap kepada Tuhan, terus memuji Tuhan, terus berdoa. Walaupun pertolongan Tuhan itu belum nampak di dalam kehidupan kalian, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya di dalam kehidupan kalian. Tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu penolong, di perbuatannya melebihi segala sesuatu. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang peduli, Dia adalah penolong yang menyelamatkan, dan Dia akan menyelesaikannya
di dalam kehidupan kalian semua. Dan tetaplah yakin, serahkanlah segala rencana kalian ke dalam kehidupan Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami yakin bahwa Engkaulah Allah yang patut kami percayai, karena Engkau Allah yang sungguh telah melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kami. Dan ke depan pun Engkau akan menyelesaikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pembelajaran hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kelas 9 yang menghadapi PAT. Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat belajar hari ini Tuhan Yesus.